Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Damai Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ataupun membandingkan ada 3 jenis senjata ataupun cairan yang sering dipakai oleh penambang dan juga pengrajin emas. Dan di hadapan saya ini sudah ada ketiga cairan itu. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kelangsungan channel ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kita akan coba perkenalkan cairannya. Yang pertama ini ada cairan HNO3. Kemudian ada cairan Aqua Regia. Dan yang ketiga ini yang sudah jelas dimiliki oleh seorang penambang, namanya air raksa atau merkuri. Dan kita akan mereview di mana sebenarnya kelemahan dan kelebihan masing-masing ketiga cairan ini. Dan saya akan coba perkenalkan dulu alat dan bahan ataupun material yang misalnya mau kita olah dengan menggunakan ketiga cairan ini. Yang pertama ini ada bahan RAM dari komputer, itu nampak dia kuning. Kemudian ada logam yang sudah bisa kita logamkan seperti ini. Kemudian adalah batu yang mau kita olah yang ada kandungan unsur emasnya. Kemudian ada di sini bahan seperti urea, SMB, sodium metabisulfit, dan yang sebenarnya yang harus kita keperlukan lagi harus ada garam. Kemudian kalau memang kita mau mengolah palladium harus ada Ki, ataupun misalnya tidak ada Ki, DMG. Kalau tidak ada DMG, kita bisa menggunakan karbid. Tapi hasilnya kalau kita menggunakan pengendapan palladium nanti menggunakan karbid, itu hasilnya di kisaran 30-40% saja. Tapi kalau menggunakan Ki, dia lebih bagus, akan tetapi harga Ki cukup mahal. Oke, kita langsung saja kita coba analisa dari ketiga bahan material ini. Pakai cairan apakah yang paling pas untuk melakukan proses pengolahan emasnya? Tapi sebelumnya harus kita pahami juga sifat dari ketiga cairan ini. Yang pertama HNO3 ini sifatnya adalah untuk melakukan proses pencukiman atau melakukan proses pemisahan logam, tetapi dia tidak bisa melarutkan emas. Tapi kalau misalnya tembaga, kuningan, perak, itu semuanya bisa larut dalam air. Kemudian Aqua Regia. Aqua Regia sifatnya dia bisa melarutkan emas dalam air. Dia lebih hebat sebenarnya dari HNO3. Dan kemudian sifatnya kalau yang air raksa itu dia sifatnya adalah menangkap logam-logam kecil. Tapi yang pasti kalau menggunakan air raksa pasti harus dengan menggunakan gelondong. Dalam artiannya material yang harus kita ambil logam yang ada di dalamnya seperti bebatuan itu harus kita haluskan dulu atau kita gelondong dulu, kemudian kita masukkan air raksa. Oke, kita langsung dari yang pertama. Kita ambil logam yang sudah bisa dilogamkan seperti ini.
Kalau dia sudah seperti ini, cairan mana yang paling pas untuk kita melakukan proses pencukiman ataupun melakukan proses pemisahan logam? Maka solusinya kalau yang sudah seperti ini, yang paling pas adalah dengan menggunakan cairan HNO3. Kenapa kita menggunakan cairan HNO3? Karena dengan menggunakan cairan HNO3 ini, dia kan tidak bisa melarutkan emas. Misalnya ini kan nanti di sini ada kandungan emasnya. Tetapi sesudah kita masukkan misalnya ini kita cuci, maka nanti kan di dalam wajan itu tertinggal emas. Kemudian yang larut dalam air adalah tembaga, perak, kuningan, seperti itu. Jadi proses pengerjaannya lebih simpel karena yang emas sudah terpisah. Kemudian yang mau kita ambil di dalam air itu hanyalah bagian perak dan tembaga ataupun palladium kalau memang ada. Dan sesudah itu nanti kan kita akan lebih mudah karena emas sudah terpisah. Kita tinggal membereskan cairannya ataupun larutannya nanti. Yang pertama kita ambil adalah peraknya. Kalau kita menggunakan HNO3, peraknya kita ambil peraknya. Dan pengambilan peraknya itu kalau dengan menggunakan cairan HNO3 itu lebih mudah. Kita lakukan saja dengan proses ionisasi, dalam artiannya ke dalam larutan tadi kita masukkan tembaga, itu namanya berbagi ionisasi. Maka nanti tembaga akan memancing bulir-bulir perak dan akan menempel pada bagian tembaga. Dan perak yang kita dapatkan dengan proses ionisasi, kita pancing dengan menggunakan tembaga, itu peraknya sudah bisa dibilang adalah perak klorid dan sudah bisa kita langsung lebur. Ya, bagaimana kalau ini kita gunakan dengan melakukan proses pencukiman dengan menggunakan aqua regia? Kalau kita menggunakan cairan aqua regia untuk bahan yang sudah seperti ini, itu sangat rumit ataupun semakin memperbanyak pekerjaannya, seperti itulah kira-kira. Atau dalam bahasa simpelnya semakin memperumit proses pengerjaannya. Kenapa demikian? Karena kita tahu sifat aqua regia. Aqua regia dia sifatnya melarutkan semua jenis logam. Nanti kalau ini kita cukim dengan menggunakan aqua regia, tidak ada yang tertinggal, semuanya telah menyatu dalam sebuah cairan yang kita masukkan dengan aqua regia. Dan pemisahannya pun itu nanti kita akan lebih rumit. Karena dalam satu cairan itu di situ ada emas, ada tembaga, ada perak, ada palladium. Maka pemisahannya itu nanti harus satu persatu. Dan untuk air raksa, kalau yang sudah seperti ini ngapain kita air raksa? Dia tidak masuk dalam kategori ini. Baik, kita akan lanjut dan kita ambil ini adalah RAM dari komputer. Adalah RAM dari komputer. Itu nampak dia warna kuning, itu adalah lapisan emasnya. Dan kalau yang seperti ini, cairan mana yang paling pas untuk kita melakukan pengolahan ataupun pemisahan? Jawabannya pasti menggunakan aqua regia. Kenapa kita menggunakan aqua regia? Karena dia ini belum bisa kita logamkan, belum jadi logam. Maka kita harus melarutkannya semuanya di dalam air atau di dalam cairan. Ini nanti kalau kita menggunakan aqua regia ini semua larut dalam air. Kemudian kalau kita menggunakan cairan HNO3, karena ini adalah lapisan emas dan dia tidak bisa melarutkan ini, tidak bisa melarutkan. Tapi kalau memang ada
alat yang bisa melakukan peleburan bisa kalau sudah kita lebur, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini baru kita boleh menggunakan cairan HNO3. Kalau masih seperti ini, lebih baik kita menggunakan cairan Aqua Regia. Dan kalau dengan air raksa apakah ini bisa? Tidak, tentu sekali tidak bisa. Kalau yang seperti ini memang jurusannya ataupun bagiannya si Aqua Regia. Oke, cukup. Kemudian kita ambil yang batu. Ini batu ada nampak kemilauannya, tapi kita tidak nampak memang yang seperti warna emas. Kalau yang seperti ini, apakah bisa menggunakan HNO3 ataupun menggunakan Aqua Regia? Kalau sebenarnya bisanya sih bisa, cuman kita tetap juga melakukan penghalusan ataupun penumbukan. Baru kita lakukan pendulangan secara manual. Tetapi kalau yang seperti itu, kita lebih bagus menggunakan cairan air raksa ataupun merkuri, karena kalau kita nanti menggunakan air raksa, kita menggunakan penghalusan kemudian kita masukkan air raksa, ini nanti otomatis kalau memang ada logam di dalam batu ini itu akan ditangkap oleh air raksa, kemudian kita akan bisa melogamkan seperti ini. Satu hal yang perlu kita ingat, kalau untuk dalam tahap pemula, untuk mengantisipasi kegagalan dalam proses pemisahan logam, cara yang tepat sebenarnya adalah terlebih dahulu melakukan proses pelogaman. Kalau dia menggunakan Aqua Regia melarutkan semua logam di dalam air, itu butuh keahlian ataupun kebiasaan seperti itu. Karena kebanyakan yang pemula gagal dengan menggunakan Aqua Regia. Kenapa bisa gagal? Karena dengan menggunakan Aqua Regia ini banyak sekali kalau kita mau mengendapkan. Ini kan kita kalau menggunakan Regia adalah menggunakan proses pengendapan. Dalam satu cairan itu di situ banyak logam, misalnya ada emas, ada tembaga, ada perak, ada palladium. Dan masing-masing untuk mengendapkannya itu punya cara-cara tersendiri. Seperti kalau kita memang mau mengendapkan emas, maka kita gunakan dia cairan SMB. Ini kita larutkan dalam air, baru kita masukkan nanti ke dalam cairannya untuk melakukan proses pengendapan emas. Tapi sebelum memang kita melakukan proses pengendapan, biasanya para pemburu emas itu terlebih dahulu menaburi cairannya dengan cairan urea setelah kita melakukan pelarutan logam di dalam Aqua Regianya. Itu nanti kita masukkan urea. Tujuan urea ini adalah untuk mensterilkan air kerasnya agar tidak terlalu tajam. Kalau dia nanti masih aktif air kerasnya, itu nanti tidak akan terjadi endapan. Kemudian tadi kalau untuk mengendapkan emas itu menggunakan SMB. Kemudian misalnya kalau ini sudah kita gunakan Aqua Regia, pertama yang kita ambil adalah emas. Emas itu kita endapkan dengan menggunakan SMB. Kemudian kita ambil perak. Perak itu kita endapkan dengan apa? Kita endapkan dengan garam. Tapi kalau menggunakan HNO3 untuk mengambil perak, kita menggunakan berbagi ionisasi. Kita gunakan pelat tembaga. Tapi kalau untuk cairan Aqua Regia kita menggunakan garam. Karena di dalam menggunakan cairan Aqua Regia, kita semuanya melakukan proses pengendapan. Kemudian kita mau mengambil palladium, kalau palladium yang mau kita endapkan, itu nanti kita bisa menggunakan KI, bisa menggunakan DMG,
dan bisa juga dengan menggunakan karbit. Tapi ingat seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kita menggunakan karbit itu nanti hasil palladiumnya di kisaran 30-40% saja. Saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorialnya, karena di video kita sebelumnya telah kita buat cara pengolahan emas dengan menggunakan aqua regia. Cuman dengan menggunakan air raksa kita belum pernah buat, dan kita akan rilis nanti bagaimana cara menggunakan air raksa dalam proses pengolahan emasnya. Cukup sekian dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.